Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ya, saya duduk di sini untuk menjelaskan tentang sabar. Kemarin udah ikhlas, sekarang sabar. Sabar Sabar dah kalau nggak ada yang dengerin. Allah Subhanahu wa taala menguji kita keimanan dan ketakwaan melalui masalah dan ujian-ujiannya yang diberikan agar kita dapat hikmahnya. Sabar menurut bahasa dari kata Arab as-sabru yang artinya itu menahan. Dalam istilah as-sabru literal yaitu istilah sabrul jathiyah. Secara literal berarti menyabarkan. Maksud adalah membuat bangkai menjadi tahan lama, tak mudah membusuk. Sehingga kata sabar maksudnya justru kuat tahan banting dan tak mudah hancur. Definisi di atas Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan wa nisaa wallahu ma'as sabirin, yang artinya mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyaknya kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menceritakan tentang para prajurit yang kuat berjuang mati-matian. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi mampu mengalahkan musuh yang banyak. Sabar dalam artian sederhana berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat memicu amarah. Sabar termasuk ke dalam akhlak terpuji dan mahmudah menurut Islam. Dalam Al-Quran kata sabar sudah disebutkan sebanyak 70 kali bahkan lebih. Berikut keutamaan bersabar. Yang pertama yaitu ada orang yang bersabar akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berusaha menjaga diri maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Yang kedua, ada sabar dapat menggugurkan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mendapat kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut. Yang ketiga, ada sabar sebagai bukti keimanan. Rasulullah bersabda juga, sabar itu sebagian dari iman, dari hadis Abu Nuaim. Yang keempat, sabar sebagai kunci kesuksesan hidup. Orang-orang yang sukses cenderung mempunyai cerita unik di balik perjuangannya menghadapi ujian dari Allah. Maka dari itu sabar adalah kunci kesuksesan. Yang kelima, sabar sebagai kunci masuk surga. Seperti dalam firman Allah, mereka orang-orang yang sabar itulah yang akan dibalas dengan martabat yang tinggi. Dikarenakan kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yang keenam, orang yang sabar akan senantiasa bersama-sama Allah. Sabar adalah suatu tindakan mulia yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bersabar akan lebih dicintai Allah. Yang ketujuh, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya.
Yang kedelapan, orang sabar akan memperoleh keberuntungan atau keselamatan. Sesungguhnya kesabaran itu akan mendatangkan keberuntungan, menjauhkan kita dari rasa takut dan akan kekuatan apapun. Yang kesembilan, yang terakhir, sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 32 sampai ayat 33 yang berbunyi, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam iyasha yuskinir rayha fayadlalna rawakida 'ala dhahri inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadikanlah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang bersyukur, banyak bersabar dan banyak bersyukur. Dapat disimpulkan bahwa sabar adalah hal mulia yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidak cuma melainkan ada pelajaran dan hikmah yang dapat diambil, yakni bersabar. Di balik itu, kesabaran juga memiliki banyak sekali keutamaan, sehingga sebagai seorang muslim baiknya mengimplementasikan kesabaran dalam setiap ujian yang kita hadapi, karena di balik kata sabar itulah tersimpan banyak sekali keutamaan yang didapat.